Jadi kita sudah mempunyai konsep model bisnis ini yang one stop shopping gitu. Jadi customer sudah tinggal jualan aja. Yang mana di saat Allah kasih kebahagiaan ataupun kesenangan ataupun kesusahan sampai kekurangan, kita tetap tanamkan rasa syukur kepada Allah. Jadi kita nggak tahu batas usia kita sampai kapan, kesempatan itu ada lagi kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Yusuf, usaha dari Dea Tekstil, bergerak di bidang tekstil. Lokasi tepatnya di Jalan Anggrek nomor 26, RT 10 RW 2, Jakarta Barat, Kebonjeruk. Karena saya juga penyuka fashion ya, jadi beberapa bahan dasar produk fashion itu saya tertarik dari kualitas sampai kenyamanan dari bahan tersebut lah. Saya jadinya terjun di usahanya gitu. Di tahun 2010 sudah mulai fokus di usaha ini, alhamdulillah. Model bisnisnya awalnya usaha tekstil ini dibangun sama orang tua saya, dan dulu kita masih usaha kecil-kecilan di Pasar Tanah Abang namanya. Hanya punya satu toko dan saat itu juga baru ada satu karyawan. Dan dari situlah saya tertarik untuk bisa ikut terjun di usaha ini untuk mengembangkannya seperti yang sekarang ini, alhamdulillah. Yang mana tadinya hanya punya beberapa stok kain, sekarang alhamdulillah sudah punya lebih dari 50 item jenis kain tekstil yang ada di usaha ini. Alhamdulillah kita punya khusus kain yang kita develop sendiri di pabrik rekanan kita, dan kita punya customer tertarik dengan kain khusus kita sendiri. Kita juga punya model bisnis yang mana bisa menciptakan produk yang diinginkan oleh customer, dari baju ataupun celana ataupun style-style yang lain, produk-produk fashionnya. Kemudian adik-adiknya mau bergabung di sini juga, Mas. Nah, itu gimana sejarahnya, Mas? Jadi untuk adik-adik saya termotivasi juga karena mereka melihat kegigihan juga mungkin ya, karena saya suka bantu orang tua awalnya tadinya di toko, dan sampai sekarang orang tua sudah tidak aktif lagi di bisnis ini. Mereka jadi ada rasa ingin berusaha juga di bisnis ini, ingin ikut andil juga membangun usaha ini untuk bisa jauh lebih berkembang. Bagian kerjanya ada yang fokus menaungi bagian marketing, ada yang fokus juga menaungi bagian media kreasi, dan juga ada yang fokus untuk memanajemen offline store kita. Untuk saya di keuangan, pembagian keluar masuk dari keuangan sendiri agar bisa stabil, dan untuk berkembangnya perusahaan ini agar kedepannya akan lebih besar lagi pastinya gitu. Ya, untuk perbedaan pendapat pasti ada ya, di isi kepala yang berbeda, namun gimana kita hati yang menerima masukan itu lebih dibesarkan, dan juga bisa saling memberikan masukan yang terbaik untuk perkembangan usaha, sehingga menurunkan ego kita masing-masing, dan insya Allah kekompakan kita di situ bisa diciptakan lah. Untuk usaha ini alhamdulillah kita sudah sampai ke tahap produksi produk kita sendiri, yang mana tadinya kita hanya distributor kain dan kain tekstil, dan sekarang kita juga punya fasilitas prioritas juga di beberapa pabrik untuk memproduksi kain langsung. Kita sudah difasilitaskan oleh kita punya rekanan, dan alhamdulillah sekarang kita juga udah punya variasi produk juga yang kita
kita tawarkan ke customer seperti kita punya variasi renda ataupun variasi-variasi yang lain yang lebih ke finishing untuk customer kita, dari packaging sampai lain-lain. Jadi kita sudah mempunyai konsep model bisnis ini yang one stop shopping gitu. Jadi customer sudah tinggal jualan aja gitu di sini, yang mana dia pesen di kita sampai produk itu sudah tinggal mereka jual aja tanpa harus mereka cari variasi lagi ataupun cari jahitnya di mana lagi ataupun sampai gimana prosesi pengemasan barangnya lagi. Kemudian juga masnya juga barusan berhaji ya mas, padahal masih muda mas, itu kok kenapa mas? Alhamdulillah, karena kira saya selagi ada kesempatan, ada rezeki, kita bisa dimampukan sama Allah. Alhamdulillah kemarin kita pun juga bertiga bersama adik saya nomor 2 sama nomor 3 kita berangkat untuk menaikkan ibadah haji. Jadi ibadah haji yang kita ambil kemarin ibadah haji khusus yang daftar langsung berangkat. Jadi nggak cukup menunggu waktu yang lama. Kita kurang lebih dari tahun 2019 kita daftarnya. Namun qadarullah ada pandemi dan kita baru bisa berangkat di 2023. Namanya Haji Furoda. Ya alhamdulillah, terlepas dari adanya fasilitas seperti travel yang siap melayani, alhamdulillah kita ada rezekinya yang kita kumpulkan juga dari beberapa tahun yang lalu ya, dan kita memang niatkan kalaupun bisa berangkat bareng keluarga. Alhamdulillah punya tabungan masing-masing, kita niatkan untuk berangkat secepatnya dan segeranya, karena ya mungkin Allah udah kasih waktu dan kesempatan dan berikut rezekinya. Jadi kita putuskan untuk bisa berangkat di waktu muda seperti itu. Jadi banyak yang bilang mungkin harus nanti tunggu ataupun kapan ada rezeki lagi ataupun ada uang yang banyak. Ketika kita punya rezeki yang langsung kita daftarkan dan untuk kita niatkan ibadah. Kemarin sekitar $22.000 ya, 325 juta ya kurang lebih. Kalau untuk ibadah sih insya Allah nggak dipikirkan lah. Namun insya Allah dengan kita adanya kesempatan, adanya niat yang kuat, insya Allah kalau untuk uang bisa dicari lagi ataupun insya Allah nanti ada gantinya yang lebih baik lagi. Kalau untuk travel, alhamdulillah kita punya temen, Wafdullah Travel namanya. Kita punya kenalan, temen lah kita udah anggap karena udah kenal cukup baik. Alhamdulillah sama beliau ada kesempatannya dan istilahnya cocok lah harganya gitu. Beliau juga pernah membimbing kita untuk ibadah umroh travelnya dan mungkin di situ timbul kepercayaan yang cukup kuat. Kalau untuk Furoda pastinya berbeda dengan haji reguler juga. Ada kekhususan lah seperti haji khusus juga. Pasti keuntungannya kita daftar lebih cepat berangkatnya insya Allah, dan juga untuk fasilitas lain-lainnya kita juga lebih terkhususkan dan lebih kelasnya lebih baik lah, sesuai dengan harga pastinya gitu kan. Alhamdulillah dengan travel kemarin dengan Wafdullah semuanya dilayani dengan baik. Ada yang berbeda nggak yang dirasakan? Berbedanya pasti ada. Kita kembali dari tanah suci dalam menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Pastinya di sini semangat untuk ibadah kita rasanya semakin meningkat dan hati yang terus ingin mendekatkan diri kepada Allah jadi semakin kuat dalam kehidupan ya, dalam kehidupan kita, dan dimana kita lebih sayang-sayang atau lebih takut-takut lagi untuk berbuat dosa jadi ya. Yang mana kita sudah menjalankan ibadah itu karena Allah. Di situ apabila kita meninggalkan ataupun sampai menunda waktu ibadah kita, itu dalam hati rasanya sangat-sangat ada kurang gitu. Kurang itu mungkin serasa ada yang salahnya, ada yang bikin menyibukkan diri saya ataupun mungkin ada waktu yang ngebuat saya jadi menunda untuk ibadah. Untuk saat ini lebih mantep lagi rasanya hati buat ibadah, lebih semangat lagi, lebih yang rasanya sayang kalau untuk ditunda
rasa sayang kalau sampai terlewat seperti itu yang saya rasakan dalam kehidupan setelah beribadah ini. Semua balik lagi, haji itu kan panggilan dari Allah SWT, yang mana untuk beribadah itu melalui dari kuasanya lah. Maksudnya apabila sudah dimampukan dalam suatu rezeki ataupun dalam hati yang mantap gitu untuk bisa keinginan berhaji, dan juga disitulah ada rezeki juga yang Allah titipkan. Dari situlah kita harus menyegerakan, karena kita nggak tahu batas usia kita sampai kapan, kesempatan itu ada lagi kapan. Maka dari itu dengan berhaji yang kita harus segerakan, apabila Allah sudah mampukan kita, yo monggo buat menyegerakannya. Untuk fase yang berat mungkin dulu 20 tahun yang lalu, di mana saya juga masih sekolah yang juga swasta gitu kan. Saat itu ada sisi ekonomi juga yang mungkin belum mencukupi. Pada akhirnya disitulah saya merasakan ada waktu pembayaran di sekolah itu yang tertunda seperti itu, dan akhirnya meminta untuk sampai diberikan keringanan. Alhamdulillah mungkin di situ ada hikmahnya lah yang membuat saya untuk bisa berusaha ke depannya, untuk saya mempunyai adik-adik yang lain, untuk berusaha di usaha yang tadinya dibangun sama orang tua untuk saya terus besarkan. Fase-fase dalam bisnis yang sulit pun juga pastinya ada, seperti adanya penurunan dalam bisnis, adapun seperti kemarin juga pandemi, yang mana offline store saya di Tanah Abang itu tutup, nggak boleh, dan pastinya ada tanggungan ataupun beban-beban karyawan yang kita tanggung untuk agar bisa tetap ada bersama kita, dan alhamdulillah kita bisa bertahan sampai sekarang. Yang saya tanamkan prinsip saya dalam kehidupan dan juga bisnis, yang mana di saat Allah kasih kebahagiaan ataupun kesenangan ataupun kesuksesan, kita harus tetap selalu bersyukur. Ataupun Allah kasih kesulitan ataupun kesusahan sampai kekurangan, itu kita tetap tanamkan rasa syukur kepada Allah. Jadi tidak ada yang insya Allah dilewati di luar batas kemampuan kita. Kesusahan bersyukur, karena kita melihat bukan kesusahan itu yang saat itu dialami oleh kita, tapi kita melihat juga ada banyak orang yang lebih susah di bawah kita, seperti itu. Jadi rasa syukur dalam susah itu seperti itu buat saya sih. Jadi ya alhamdulillah, disitulah mungkin Allah kasih jalan yang terbaiknya lagi gitu, ataupun ada jalan lain yang akhirnya berusaha kita bisa bertahan dan bisa melewati masa sulit saat itu. Karena ada orang tua juga yang masih suka memberikan nasihat, yang orang tua juga masih bisa memberikan solusi, ataupun mereka bisa memberikan saya rasa sabar yang mungkin di sini bukan waktunya atau belum waktunya. Jadi dari orang tua lah, karena setiap usaha ataupun sesuatu yang saya ingin lakukan, pasti saya meminta ridho orang tua juga terlebih dahulu. Dia alhamdulillah mungkin salah satu dari doa mereka juga yang ngebuat saya selaku pemimpin di perusahaan ini juga untuk bisa terus bertahan dan bertumbuh di perusahaan ini. Nasihatnya gimana kita bisa selalu jadi manusia yang paling bermanfaat atau banyak bermanfaat bagi orang lain, dan berlakulah baik ke orang lain, adapun mereka ada tidak baik berlaku ke kita. Itu sih yang suka disampaikan sama orang tua. Dan jangan juga kita tidak menyertakan Allah dalam kondisi apapun ataupun dalam keadaan apapun. Pesan bisnisnya mungkin kita dimana kita agar selalu ingin mencoba sesuatu hal yang baru dalam bisnis. Kita juga pastinya mempersiapkan segala sesuatunya dengan ilmu, dengan mental, dan juga dengan keyakinan, sehingga sesuatu hal yang baru itu untuk bisnis kita itu bisa kita wujudkan dengan rasa ada hasil kepuasan di dalamnya. Dan kalaupun juga kita berbisnis dengan keluarga ataupun dengan saudara ataupun dengan teman, yang mana
itu kita harus bisa meredam apa yang kita punya keinginan di dalam bisnis yang tidak sejalan, namun kita bisa saling menghargai keputusan ataupun masukan dari orang lain ataupun saudara kita sendiri. Jadi bisnis dalam keluarga itu bukan juga istilahnya bisa kita anggap dalam sesuatu itu bisa sesuai keinginan kita. Misalkan contoh seperti saya yang paling besar, paling tua, misalnya dalam keluarga seakan lebih menggurui atau mengatur atau yang lebih memutuskan. Namun dalam seiring berjalannya bisnis, apabila dari adik saya punya keputusan yang mungkin baik, kita akan diskusikan, kita akan berikan keputusan bersama. Nggak boleh ego, betul, karena ego itu menghancurkan semuanya gitu. Nah, belum dali karena ya sesuatu yang dibesarkan atau dipaling unggulkan dalam hal apapun dalam bisnis maupun itu keluarga ataupun dengan tim, kita mungkin disinilah yang kita akan temukan sesuatu yang masalah yang besar akan nantinya gitu. Kita anggap kita punya bisnis dengan keluarga ini adalah bisnis dengan tim juga, yang mana kita harus menghargai keputusan ataupun masukan dari mereka. Kita juga harus yang mana di posisi menerima keputusan yang tidak bisa dijalankan. Ya alhamdulillah kita sebelum mulai bekerja ada prosesi briefing, yang sebelum prosesi briefing itu kita ada mengawali doa bersama dan membacakan Maul Husna sama-sama dengan para staf. Disitulah sisi spiritual yang mungkin kita tanamkan agar mereka memahami bahwa ada Allah lah yang lebih dari segalanya, dan di tempat inilah berusaha untuk bisa mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Lutfi Yusuf dari Dea Tekstil, usaha yang bergerak di bidang penjualan tekstil di Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih, Mas. Ya, makasih.